Hello everyone, I'm Alcia Pegista. On this occasion, I will discuss about basic statistics, especially about mean, median, and modus. Why is the material important? Because in everyday life, we often deal with data. For example, test scores, income, or sales amount. Well, so that the data can be understood easily. We need a way to simplify it. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu, apa sih statistika itu? Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan sebuah data. Salah satu konsep penting dalam statistika yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan cara untuk mengetahui nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu mean, kedua median, dan yang terakhir adalah modus. Pertama, kita akan membahas mengenai mean, atau yang biasa kita sebut sebagai rata-rata. Mean adalah nilai yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah data. Rumus mean adalah X bar sama dengan jumlah seluruh data X dibagi dengan N, di mana N merupakan banyaknya data. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki nilai mahasiswa yaitu 70, 75, 80, 85, dan 90. Langkah pertama yaitu kita menjumlahkan seluruh data. Hasil dari penjumlahan ini ialah 400. Maka yang kedua, kita bagi dengan jumlah data yaitu 5. Maka 400 dibagi 5 sama dengan 80. Dengan demikian, mean atau rata-rata data tersebut adalah 80. Kelebihan dari mean ialah mudah dihitung dan menggunakan semua data. Namun, kekurangannya, mean sangat dipengaruhi oleh nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang biasa disebut dengan outlier. Selanjutnya yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah kita urutkan. Berbeda dengan mean, median tidak melihat semua nilai secara langsung, tetapi berfokus pada posisi tengah saja. Langkah mencari median yaitu dan mengurutkan data dari kecil ke besar, lalu barulah kita menentukan nilai tengahnya. Sebagai contoh, terdapat 5 jumlah data yaitu 60, 70, 80, dan 90, serta 100. Karena jumlah datanya ganjil, maka kita tinggal ambil langsung saja nilai tengahnya, yaitu di data ketiga. Sedangkan untuk data genap dengan contoh 60, 70, 80, 90 yang berjumlah 4, berarti tidak ada satu nilai tengah. Karena itulah kita harus mengambil 2 nilai tengah, yaitu 70 dan 80. Lalu kita rata-ratakan. 70 ditambah 80 dibagi 2 yang menghasilkan 75. Dan yang terakhir yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Contohnya terdapat sebuah data 65, 70, 70, 75, dan juga 80. Nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut adalah 70. Jadi, modusnya adalah 70. After we understand the concept of mean, median, and modus, now we will get into a discussion that is not less important, namely the types of data in statistics, especially data tunggal dan data berkelompok. Untuk menghitung mean pada data berkelompok, kita tidak menggunakan data asli, melainkan menggunakan titik tengah setiap kelas. Rumus mean data berkelompok yakni X bar sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Dengan keterangan F merupakan frekuensi dan X merupakan nilai tengah kelas. Cara menghitung mean ialah dengan menentukan titik tengah tiap interval, lalu dikalikan dengan frekuensi, kemudian jumlahkan semua data
dan dibagi dengan total frekuensi. Pada soal kedua, kita diminta menentukan median atau nilai tengah dari data berkelompok. Langkah pertama adalah mencari jumlah seluruh frekuensi data. Setelah dijumlahkan, total frekuensinya adalah 30. Kemudian, jumlah frekuensi tersebut dibagi 2 untuk menentukan posisi median. 30 dibagi 2 menghasilkan 15. Selanjutnya, kita mencari kelas yang memuat data ke-15. Dari tabel, data ke-15 berada pada interval 60 sampai 69. Maka interval tersebut disebut kelas median. Setelah itu, kita menentukan beberapa komponen yang diperlukan, yaitu tepi bawah kelas median, frekuensi kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan panjang interval kelas. Kemudian, nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus median data berkelompok. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa median data tersebut adalah 64,5. Artinya, nilai tengah dari data tersebut adalah 64,5. Soal terakhir, yaitu menentukan modus atau nilai yang paling sering muncul pada data berkelompok. Langkah pertama adalah mencari kelas dengan frekuensi terbesar. Dari tabel terlihat bahwa frekuensi terbesar adalah 10, yaitu pada interval 60 sampai 69. Maka, interval tersebut disebut kelas modus. Kemudian, kita menentukan beberapa komponen yang diperlukan seperti tepi bawah kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, serta panjang interval kelas. Setelah itu, semua nilai diperoleh. Langkah berikutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam rumus modus data berkelompok. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai modus sebesar 66,17. Jadi nilai yang paling dominan atau paling sering muncul pada data tersebut adalah 66,17. Setelah sebelumnya kita mempelajari median dan modus, baik pada data tunggal maupun data berkelompok, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar data dalam statistika. Hal ini penting karena sebelum suatu data dihitung menggunakan median ataupun modus, kita perlu memahami terlebih dahulu jenis dan karakteristik datanya. Dengan memahami jenis data, kita dapat menentukan metode pengolahan data yang tepat. Dalam statistika, data merupakan sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, penelitian, wawancara, maupun pengukuran. Data dapat berbentuk angka, tulisan, simbol, ataupun kategori tertentu yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Secara sederhana, data adalah bahan dasar dalam statistika. Tanpa adanya data, maka proses analisis statistika tidak dapat dilakukan. Contoh data yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu nilai ujian siswa, jumlah penduduk, tinggi badan, hasil survei, maupun data penjualan suatu produk. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Secara umum, data dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kategori atau sifat, sehingga tidak dinyatakan dalam angka. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, warna favorit, dan status pernikahan. Data ini biasanya digunakan untuk menunjukkan karakteristik tertentu. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka sehingga dapat dihitung maupun diukur. Contohnya seperti nilai ujian, umur, tinggi badan, dan penghasilan. Karena berbentuk angka, data kuantitatif lebih mudah diolah menggunakan perhitungan statistika. Selanjutnya, data kuantitatif masih dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Pertama adalah data diskrit. Data diskrit merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung. Nilainya biasanya berbentuk bilangan bulat dan tidak memiliki pecahan. Contohnya, seperti jumlah siswa dalam kelas, jumlah kendaraan, maupun jumlah buku. Karena diperoleh dari hasil menghitung, maka nilainya bersifat pasti. Kemudian yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Berbeda dengan data diskrit, data kontinu dapat memiliki nilai pecahan atau desimal.
Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, suhu, dan waktu. Karena berasal dari pengukuran, nilainya dapat berubah secara terus-menerus. Data dibagi juga berdasarkan jenisnya. Data dibedakan berdasarkan skala pengukurannya. Terdapat 4 skala pengukuran dalam statistika. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal merupakan data yang hanya berbentuk kategori tanpa adanya tingkatan atau urutan. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, dan warna. Pada skala ini, data hanya digunakan sebagai pembeda kategori. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal merupakan data yang memiliki tingkatan atau urutan tertentu. Contohnya seperti ranking kelas, tingkat kepuasan, dan juga juara lomba. Walaupun memiliki urutan, namun selisih antar tingkat belum tentu sama. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval memiliki jarak atau interval yang sama antar data, tetapi tidak memiliki norm mutlak. Contohnya adalah suhu Celcius. Misalnya, suhu 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling lengkap, karena memiliki jarak yang sama dan juga memiliki nilai nol mutlak. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, umur, dan penghasilan. Pada skala rasio, perbandingan dapat dilakukan secara pasti. Setelah memahami jenis data dan skala pengukuran, kita dapat mengetahui bahwa tidak semua data diolah dengan cara yang sama. MEAN biasanya digunakan pada data numerik atau data kuantitatif karena melibatkan proses perhitungan rata-rata. Median digunakan pada data yang memiliki urutan atau posisi, sedangkan modus digunakan untuk mengetahui data yang paling sering muncul dan dapat digunakan hampir pada semua jenis data. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis data sangat penting agar metode analisis yang digunakan menjadi tepat. Dengan memahami perbedaan antara data tunggal dan data berkelompok, kita akan lebih tepat dalam memilih metode analisis. Hal ini merupakan dasar penting sebelum kita masuk ke materi statistika yang lebih lanjut, seperti varians, standar deviasi, dan distribusi data. Okay everyone, so this is my explanation about basic statistic, which is MEAN, median, and modus. Thank you for watching this video and see you in the next video.